Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Istiqlal, Masjid Agung Istiqlal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah melaksanakan tarawih untuk yang ketiga kalinya dan sudah menunaikan ibadah puasa untuk hari yang kedua menuju ke hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT dalam melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Di tengah-tengah kita sedang menghadapi ujian dari Allah, yaitu berupa wabah pandemi Corona, wabah COVID-19. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya tidak bisa memberikan petuah yang cukup berbobot, dan di sini sudah banyak yang saya kira yang lebih ahli daripada saya. Saya hanya ingin melanjutkan dari ayat Al-Quran yang sudah sangat populer yang berhubungan dengan puasa Ramadan tadi yang ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Saudara sekalian, kalau kita lihat atau sepanjang yang saya baca, kata Ramadan itu adalah merupakan asal kata dari romad yang artinya pembakaran atau terbakar. Ramadan artinya pembakaran atau terbakar. Ramadan itu sebelum digunakan sebagai nama bulan tahun Hijriah, sebetulnya adalah sudah digunakan sebagai nama bulan tahun Arab kuno sebelum Islam datang. Jadi kata Ramadan itu bukan kata yang asing bagi orang Arab waktu itu, karena itu Nabi sengaja mengambilnya agar untuk menjadi bagian dari penanggalan Hijriah, agar tidak terlalu asing bagi orang Arab ketika Nabi mengenalkan tahun baru itu. Ramadan adalah bulan untuk menggambarkan saat di mana terjadi puncaknya panas di wilayah Jazirah Arab, terutama di wilayah Hijaz. Karena itu bulannya disebut nama Ramadan. Yang dipakai dasar bukan tahun perhitungan bulan seperti Hijriah, tapi itu adalah perhitungan matahari, untuk membuat istilah sederhana aja, dipadukan dengan musim. Jadi orang Arab biasanya tidak spesifik menetapkan bulan itu dengan hari-hari
tanggal, tetapi dikaitkan dengan musim. Seperti juga tradisi di kalangan masyarakat Indonesia. Biasanya dia lebih hafal kelahiran itu dibersamakan dengan momentum tertentu. Misalnya meletusnya gunung agung, atau ketika orang Jepang datang ke Jakarta. Ketika Jepang datang ke Jakarta itu saya sudah di Hitan misalnya. Jadi begitu. Sama orang Arab dulu juga begitu. Ketika membuat tahun itu dikaitkan antara kejadian tertentu, dan kejadian itu adalah musim, yaitu saat di mana panas di Arab itu mencapai puncaknya, makanya disebut Romad, karena bulannya rasanya seperti terbakar. Karena itu bulan sebelum Ramadan disebut bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya bulan saatnya menyebar. Para suku-suku Arab, terutama yang tidak menguasai sumber mata air, itu biasanya kemudian mereka menyebar mencari sumber mata air Tiban. Kita tahu bahwa di Arab itu di samping ada sumber-sumber permanen, spir, itu biasanya sumbernya itu pindah-pindah. Karena itu kalau kita naik haji, itu ada kampung yang kering kerontang, itu ditinggal penduduknya karena airnya hilang, pindah ke tempat lain. Maka kemudian mereka pindah mengejar air itu. Nah, bulan Sya'ban itu adalah saatnya para kepala suku mengajak anggotanya untuk menyebar, mencari sumber mata air. Kemudian nanti mereka tinggal di tempat itu selama musim yang sangat panas itu, Ramadan itu. Karena itu bulannya disebut dengan bulan Sya'ban, artinya bulan menyebar. Dan antara bulan Sya'ban dan Ramadan itu sering terjadi perang antar suku rebutan sumber mata air. Karena itu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu dibolehkan perang. Karena itu bulan Ramadan, mohon maaf ini saya ingin mengutip pendapat para sejarawan, tidak termasuk bulan suci. Kenapa? Karena Ramadan itu dibolehkan perang. Karena itu ingat pada perang Badar, Nabi juga perang dengan kelompok Quraisy kafir itu pada bulan Badar, yaitu ketika bulan Ramadan pada saat bulan sedang purnama, makanya disebut perang Badar. Kemudian lahirlah sholawat yang sangat heroik, yaitu sholawat Badar, karena kita juga ingin mengambil syafaat dari para ahlul Badar, yaitu para pejuang Badar itu. Kembali ke yang ingin saya sampaikan, jadi saudara sekalian, Ramadan itu ada problematik di dalam Al-Quran yang sampai sekarang belum pernah dibahas, dimaklirkan. Sebetulnya yang dimaksud bulan Ramadan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan, itu sebetulnya bulan Ramadan sebelum dipakai Ramadan tahun Hijriyah atau setelah dipakai tahun Hijriyah. Kalau di situ Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, berarti yang dimaksud bulan Ramadan di situ adalah bulan ketika masih belum dinyatakan sebagai tahun Hijriyah. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan wahyu pertama, yaitu di Gua Hira ketika belum ada tahun Hijriyah. Jadi sebetulnya ada. Nah, saudara sekalian, kemudian kita cermati ayat tadi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan untuk kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Artinya apa? Berarti umat-umat sebelum Islam itu juga sudah mendapatkan atau sudah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan Nabi pun sebelum kewajiban puasa ini diturunkan menjadi kewajiban kepada umat Islam juga sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Salah satu sunnah yang kewajiban puasa yang selalu dilakukan Nabi secara tidak pernah putus, yaitu puasa tengah bulanan, yaitu tanggal 14 sampai dan 15 tiap tengah bulan.
Beliau selalu melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, kemudian kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat, pada hari yang telah ditetapkan. Tapi kemudian ayat ini seperti terputus karena kemudian tidak dijawab kapan hari yang ditetapkan itu. Tapi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sedang dalam keadaan sakit dan bepergian, itu kapan? Baru pada ayat berikutnya Nabi Al-Quran itu menjelaskan, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi ayyam ma'dudat itu adalah syahrul Ramadan, adalah bulan Ramadan. Itulah yang membedakan puasa sebelum Islam dan puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Jadi sekali lagi, karena itu di situ di dalam Al-Quran disebut hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda gitu. Jadi di dalam Al-Quran tadi, dalam kaitannya dengan diturunkannya kewajiban puasa, itu juga Al-Quran punya fungsi pembeda, yaitu membedakan puasanya orang-orang sebelum Islam dan umat Islam, syahrul Ramadan. Terus sekalian, persoalannya kemudian bagaimana caranya atau kaifiyah puasa yang ditetapkan, itu juga belum diatur di situ, di dalam Al-Quran ini. Nah, kalau merujuk kepada cara puasa sebelum itu, maka yang dimaksud puasa di situ adalah bukanya itu hanya sekali, yaitu pada saat sore buka, malam puasa, sampai dilanjutkan nanti sore lagi puasa, sampai siangnya puasa, baru kemudian sorenya berbuka. Dan itulah yang dilakukan Nabi sebelum kewajiban puasa ini, di puasa Ramadan itu diturunkan. Jadi kalau Nabi puasa tanggal 14 dan 15, itu tanggal 14 sore beliau berbuka, niat puasa, kemudian malamnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, sampai siang, sampai sorenya nanti baru buka, puasa lagi. Gitu. Nah, saudara bisa membayangkan kalau itu terjadi sampai 1 bulan. Makanya ketika belum ada penjelasan dari Nabi tentang bagaimana cara puasa, para sahabat bergelisah itu. Gelisah. Banyak juga yang bolos. Ketika Nabi melaksanakan puasa dengan cara itu, banyak yang tidak kuat. Kemudian Nabi, dia juga, terutama kalau dalam riwayat, Umar bin Khattab melihat Nabi betapa kelelahan, kecapean, kelaparan ketika menyaksikan Nabi yang melakukan puasa itu. Kemudian Umar bin Khattab dan kawan-kawan merembukan, ini kita harus minta ringanan kepada Nabi ini. Kalau kita puasa 1 bulan seperti ini, mana kuat kita gitu. Walaupun mereka kadang-kadang ditanya oleh Nabi, kamu apa juga puasa? Alhamdulillah saya juga puasa Nabi. Padahal sebetulnya dia mokel gitu. Karena sudah tidak kuat dengan cara puasa itu. Maka kemudian saudara sekalian, makanya kemudian ada ayat yang di situ berbunyi yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambamu bertanya tentang aku, katakan dia bahwa saya ini dekat dengan dia gitu. Jadi kalau dia bohong, sebetulnya tidak puasa, ngaku puasa, itu saya tahu gitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia minta itu, mintalah, pasti akan saya penuhi permintaan itu. Jadi sebetulnya konteks ujibu da'watad da'i idza da'an itu adalah dalam konteks ayat ini adalah yaitu para sahabat yang ingin mendapatkan keringanan supaya puasanya jangan 1 bulan lah, mungkin kalau 1 minggu aja kuat lah gitu. Jadi jangan lama-lama, kalau 1 bulan mana kuat gitu. Harus tidak kumpul dengan istri, tidak makan, tidak minum terus-terusan. Tadi itu caranya karena hanya buka sekali itu. Maka kemudian saudara sekalian, jadi itu sindiran pada umat melalui Rasulullah bahwa sebetulnya Allah tahu kalau mereka ini sebetulnya selama ini berbohong kepada Nabi, kenapa tidak meminta saja gitu. Maka kemudian diberilah yaitu ayat yang berikutnya, yaitu uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kemudian
Itu pertama. Jadi dibolehkan kamu pada malam puasa berhubungan suami istri, ya, dan seterusnya. Kemudian wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Dan makan minumlah sampai kelihatan ada merentek-merentek warna putih, ya, di antara warna-warna hitam. Nah, saudara sekalian, Bapak sekalian, jadi ayat ini adalah merupakan ayat rukhsah, keringanan, ya, dibanding puasa-puasa umat sebelum Rasulullah. Gitu. Puasanya 1 bulan, memang panjang. Gitu. Tetapi dibolehkan keringanan pada malam harinya, yaitu tidak boleh berhubungan suami istri dan boleh makan. Jadi ingat, puasa kita itu adalah puasa 1 bulan Ramadan, bukan puasanya hanya siang hari ketika tidak makan dan tidak minum. Malam hari itu juga puasa, hanya diberi tambahan boleh makan dan boleh berhubungan, boleh makan minum dan boleh berhubungan suami istri. Karena itu jangan sampai ada pikiran, wah kalau puasanya kan siang, kalau malam kan bebas kita gitu. Jadi ya boleh ke diskotik, ya boleh macam-macam gitu. Yang penting siangnya waktu puasa tidak makan minum itu tidak batal. Ini adalah suatu pemahaman yang keliru tentang makna dari ibadah puasa. Terus sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena itu kenapa ada 2 ayat dalam satu tuntutan, yaitu pertama faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Tapi kemudian ada ayat berikutnya wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Apa perbedaannya? Kalimatnya kan sama, relatif sama. Kalau yang pertama tadi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun, itu artinya boleh. Tetapi kalau yang kedua, wa man kana maridun ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, ini adalah harus. Jadi barang siapa yang bepergian ataupun sakit, maka dia harus membatalkan puasanya. Karena ada wawul ataf diikuti dengan fa jawab. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau ada wawul ataf kemudian diikuti dengan fa jawab, maka hukumnya adalah harus. Yaitu apa? Yaitu kalau kita dengan keadaan bepergian dan keadaan dengan sakit itu betul-betul tidak mungkin, sangat berat, mengancam kehidupan kita, mengancam keselamatan kita, maka wajib batal puasa itu. Fa'iddatum min ayam, maka dia harus mengganti, dia harus batal dan mengganti tempat yang lain pada kesempatan yang lain. Karena kemudian diikuti dengan kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Siapa yang mencari kesukaran, maka batal puasanya itu. Sudah tahu sakitnya megap-megap mau meninggal, atau bepergiannya jauh susah payah, nekat puasa, maka dia hukumnya malah justru haram. Ini jadi ada dua perintah, yang satu boleh, yang satu adalah harus meninggalkan puasa itu. Nah, saudara sekalian, apa hubungannya dengan COVID sekarang? Jadi kalau kita ibadah puasa saja ketika dalam keadaan mudarat, dalam keadaan berbahaya, itu pun harus dibatalkan. Apalagi ini ada pandemi yang sangat mengancam kehidupan kita semua, kehidupan berbangsa ini, maka kita harus meninggalkan, harus berupaya untuk membendung, mencegah jangan sampai ancaman bahaya itu melanda bangsa Indonesia ini. Kalau saya mensitir kaidah fikih dari Imam Besar, Bapak Profesor Yai Nasaruddin Umar, itu kaidah yang selalu kita pegang, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun, jadi kita mencegah terjadinya kerusakan, kehancuran, itu lebih diutamakan daripada mencari manfaat, mencari faedah yang belum tentu bisa didapat. Itulah kenapa misalnya mudik ditiadakan, sholat tarawih dibatasi, ini adalah semuanya dalam rangka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mudah-mudahan penjelasan saya yang mungkin ini melanggar batas waktu ini ya Prof. Nasar,
Mohon maaf, mungkin waktunya saya mengambil cukup banyak, dan kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.